Terima kasih. Selamat siang. Good afternoon, everyone. Selamat siang semuanya. This is certainly a beautiful venue, isn't it? Ini adalah tempat yang indah, bukan? And it's a lovely place to talk about some very important subjects. Dan merupakan sebuah tempat yang sangat bagus untuk berbicara mengenai hal-hal yang penting adanya. In my first lecture, I want to lay a foundation. Untuk bagian topik yang pertama, saya akan mulai dengan dasar pondasi terlebih dahulu. I want to have a look at the million-dollar question, which is, what is the true cause of disease? Saya mau berbicara mengenai pertanyaan yang mahal harganya, yaitu apa yang menjadi penyebab dari penyakit sebenarnya. You see, I believe that the human body was designed to heal itself. Saya percaya bahwa tubuh itu diciptakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. And it will heal itself if you give it the right conditions. Dan tubuh itu pasti akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau Anda memberikan kesempatan yang benar untuknya beroperasi. This is a very tiny word, but a very important word. Ini adalah sebuah kata yang sangat pendek, tetapi maknanya besar, yaitu jika, if. If this is so, why are so many people sick? Contohnya, jika memang seperti ini, kalau begitu mengapa banyak orang yang sakit? So this is another little word, little three-letter word. Why are so many people sick? Dan kemudian ada kata kecil yang lainnya, yaitu mengapa? Mengapa begitu banyak orang sakit? Sir Isaac Newton's third law of motion states that to every action there is an equal and an opposite reaction. Itulah sebabnya selalu ada penjelasan dari setiap tindakan akan ada akibat daripada tindakan yang diambil itu. In other words, there is always a cause. Dengan kata lain, selalu ada asal muasalnya. And Proverbs 26 verse 2 states that the curse causeless shall not come. Amsal 26 ayat yang kedua berkata bahwa setiap tindakan yang dimulai dengan salah akan berakhir dengan kesalahan juga. So what I'd like to begin with this afternoon is addressing the two main theories in medicine today as to why people get sick. Itulah sebabnya pada sore hari ini saya menganggap sangat penting ada dua hal yang harus saya beritahukan kepada Anda dalam hal medis tentunya, mengapa orang menjadi sakit. I call them the two G's, the gene theory and the germ theory. Saya menyebutnya dengan dua gen, yaitu gen teori dan gen penyebab atau penyembuh daripada hal itu. Let's begin by looking at the genes. Mari mulai dengan melihat asal muasal gen itu sendiri. You see, we are just a bunch of cells. We have eye cells, skin cells, bone cells. Tahukah Anda bahwa tubuh manusia itu hanyalah terdiri dari sel-sel saja? Ada sel mata, ada sel wajah, sel tubuh, dan sel-sel yang membentuk kita pada dasarnya. And inside every cell there is a nucleus which contains the DNA. Dan dalam setiap sel itu ada sebuah partikel lainnya yang disebut sebagai DNA. This is the genetic code that makes you and I who and what we are. Dan DNA inilah ibarat seperti sebuah kode ataupun sebuah kode yang membentuk Anda menjadi diri Anda saat ini. We have 23 chromosomes from our mother. Dan bahkan ada 23 kromosom dalam setiap sel itu. We have 23 chromosomes from our father. Dan ada 23 kromosom dari bapak kita, 23 dari ibu dan 23 dari bapak kita. My mother's chromosomes determined I have blue eyes. My father's chromosomes determined I am only short. Contohnya, kromosom ibu saya membuat saya memiliki mata yang berwarna biru, tapi kromosom daripada bapak saya membuat saya pendek. And we do it with our brothers, our sisters, our children, our grandfathers. She's got her mother's nose, she's got her father's hair. Itulah sebabnya mau di kakak adik kita, di saudara kita, masing-masing memiliki ciri khas yang turun-temurun diberikan oleh orang tua kita. And nothing we do can change our height, the color of our hair, the color of our eyes. Nothing can change that. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan secara alami tentunya yang bisa merubah warna rambut kita, warna bola mata kita, dan yang lain-lain yang sudah kita miliki dari dasarnya.
And it seems like a tiny little step to say, nothing can change the fact that my father died of a heart attack, so will I. Sehingga itulah pentingnya untuk Anda menyadari bahwa kalau misalnya orang tua saya meninggal karena serangan jantung, mungkinkah saya juga punya kesempatan yang sama untuk meninggal dengan permasalahan yang sama? My mother died at 51, a cripple in a wheelchair of rheumatoid arthritis. And so I have strong inherited genes, but I'm not in a wheelchair, and I'm alive 12 years after my mother, so there must be something else. Sebagai contohnya, ibu daripada Barbara meninggal pada saat dia berumur 51 tahun di kursi roda. Tetapi apa yang terjadi saat ini, umur daripada Barbara sudah melewati hampir 12 tahun daripada umur daripada ibunya, tetapi dia masih hidup. Kalau begitu, apa kira-kira yang membuat hidup Barbara itu berbeda dengan kondisi yang dialami oleh ibunya? It is a fact that genetics loads the gun, but lifestyle pulls the trigger. Ada sebuah pernyataan atau fakta bahwa kalau genetis itu diibaratkan seperti sebuah pistol, maka gaya hiduplah yang sebenarnya memicu pistol tersebut. Anda mengerti maksudnya? Kalau genetika itu adalah ibarat sebuah pistol, maka gaya hidup Anda lah yang menentukan apakah Anda akan menembakkan pistol itu atau tidak. Jadi yang menjadi penentu adalah gaya hidup Anda. There's a lot of information in the DNA. Itulah sebabnya ada begitu banyak informasi dari DNA kita sendiri. It's like a vast library. Seperti perpustakaan yang tidak ada habisnya. And in 1953, headlines in the newspaper said the secret of life had been discovered. Dan tahun 1953 ada sebuah topik di koran terkemuka mengatakan bahwa rahasia hidup itu telah terkuak. Watson and Crick's, two scientists, had been able to unravel the DNA. Karena ada dua ilmuwan yang dikatakan telah berhasil untuk membuka rahasia daripada DNA itu apa? You see, these strands are all curled up inside every cell. Jadi Anda harus tahu bahwa ada dua strain di sana. Dua strain itu semuanya berkumpul menjadi satu di dalam sebuah DNA. And so these two scientists have been able to unravel, pull it out. Jadi dua orang ilmuwan ini apa yang mereka buat? Mereka pecah atau breakdown daripada DNA itu dan melihatnya seperti apa. And that's why the headlines in the newspaper said secret of life had been discovered. Itulah sebabnya koran pada tahun itu mengatakan bahwa rahasia hidup telah dibukakan. They thought with the unraveling of the DNA, they would discover how people get sick and how they could make them well. Pada waktu itu mereka mengira bahwa dengan berhasilnya mereka membreakdown atau membuka daripada DNA, mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya menyebabkan manusia itu bisa hidup atau mati. But it's 63 years later. Are we any better? Tapi 63 tahun semenjak penemuan itu, hari ini, apakah menurut Anda kehidupan manusia jauh lebih baik adanya? We're no better at all. Tidak sama sekali. So there must be more to the equation. Kalau begitu, pasti masih banyak ada hal yang belum terkuak sebenarnya. Let me show you what is the DNA and the effect it has on the body. Izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda pada hari ini, apa sebenarnya DNA itu dan apa akibat atau hasil yang DNA itu bisa miliki terhadap tubuh Anda. The DNA is made up of the food that we eat. Tahukah Anda bahwa DNA itu dibuat dari makanan yang Anda konsumsi setiap harinya? The outside strands are made up of polysaccharides, which means many sugars. Bagian luar daripada strain, kalau saya sebutkan strain, itu artinya kedua garis kromosom itu. Satu strain bagian luarnya dibuat atau terdiri dari apa yang namanya polysaccharides. Dengan kata lain, bahasa sederhananya adalah gula. The inside strands are made up of amino acids, which is the breakdown from the protein we eat. Sedangkan di bagian dalam daripada strain yang di depan itu
terbuat daripada amino asid. Atau secara sederhananya, Anda konsumsi protein, maka protein itu dipecah menjadi dalam bentuk kimia amino asid itu. And the minerals glues this together, and that comes from our vegetables. Dan kemudian protein, amino asid bergabung dengan apa yang namanya mineral, itu semua mengisi strain kromosom yang Anda lihat di depan itu. Hippocrates said, let food be your medicine and medicine be your food. And he didn't know what I've just shown you. Hippocrates mengatakan, biarkan makanan menjadi obat-obatan Anda, dan biarkan obat-obatan itu adalah makanan Anda. Dia belum tahu pada waktu itu bahwa intinya adalah makanan membentuk kromosom dan DNA Anda. We are constantly being remade. We have new eye cells every 1 to 2 days. Tahukah Anda bahwa setiap harinya tubuh manusia itu diperbaharui? Contohnya setiap 2 hari maka sel mata Anda secara otomatis diperbaharui oleh tubuh Anda. The cells that line our gastrointestinal tract, they're remade every 3 to 5 days. Tapi untuk sel-sel dalam sel pencernaan Anda itu diperbaharui setiap 3 sampai 5 hari dalam tubuh Anda secara otomatis. The lining of our gastrointestinal tract have villi like this. The new cells made down here. It travels up every 3 to 5 days and it's taken away. Gambar di depan adalah gambar saluran pencernaan tubuh manusia. Kalau Anda lihat sebuah titik yang digambarkan di sana, maka setiap apa yang dikonsumsi akan terus mengalir dalam saluran pencernaan berbentuk seperti itu. Kemudian dalam hitungan hari yang kelima, maka itu akan dibuang oleh tubuh Anda secara otomatis kembali. We have new bones every 3 months, new skin every month. Kita punya tulang baru setiap 3 bulan, bahkan sel kulit baru setiap 1 bulan. We're constantly being remade. Tubuh Anda dan saya setiap saatnya senantiasa diperbaharui oleh dirinya sendiri. According to the pattern or the formula in the DNA. Sesuai dengan pola ataupun formula yang terdapat di dalam DNA Anda masing-masing. So if we're constantly being remade, why don't we get well? Kalau begitu pertanyaannya adalah ini. Kalau memang tubuh kita setiap saatnya diperbaharui, kalau begitu mengapa kita tidak menjadi sembuh terus atau tanpa penyakit sama sekali? I'd like to suggest that that's a very reasonable question. Saya akan katakan pada siapapun Anda yang punya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang masuk akal. So what I'm going to do is show you how a new gastrointestinal tract cell is made. Jadi apa yang akan saya tunjukkan pada Anda saat ini adalah bagaimana sel dalam pencernaan Anda itu akan diperbaharui dan diperbaiki setiap saatnya. DNA makes a photocopy, it's called RNA. Oke. DNA itu memiliki bayangannya atau fotokopi dari DNA yang disebut sebagai RNA. You see, DNA can't leave the nucleus, it's stuck there. So RNA is the photocopy and it travels down to the little workshop where the new cell is made. Jadi Anda harus pahami di sini bahwa DNA itu tidak pernah bisa keluar daripada sel tubuh manusia. Dia selalu stay di tengah-tengah sebagai inti. Jadi untuk dia bisa travel ke bagian tubuh yang lain, maka dia akan membentuk apa yang namanya kopian dari dirinya, yaitu disebut sebagai RNA. RNA itulah yang kemudian akan turun ke bawah ke bagian sebuah tempat bekerja yang bernama ribosom. Now that little workshop where the new cell is made is called ribosome. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, RNA itu akan turun ke bawah, diolah oleh tubuh di sebuah tempat yang namanya ribosom untuk menghasilkan sel-sel baru di sana. And now the new cell starts to be made. Itulah tempat di mana sel baru itu dibentuk oleh tubuh Anda. And I'm going to explain it like building a brick wall to make it easy to understand. Dan saya akan menjelaskan kepada Anda dengan menggambarkan seperti sebuah membangun tembok supaya kita semua mengerti apa inti daripada yang mau disampaikan. So the first brick goes down, it's an amino acid and maybe it's tyrosine. Oke. Jadi salah satu bagian daripada sel itu yang akan dibentuk adalah amino acid. The next brick that goes in, the next amino acid, maybe it's methionine. Dan amino acid yang berikutnya yang dibangun untuk membentuk tembok itu bisa saja Methionine. metana.
The next brick that goes down is phenylalanine. Dan kemudian bagian yang berikut yang dibentuk adalah phenamenalin. Can you see that each brick is like the piece of a jigsaw? It's different shapes and they all fit in together. Kalau Anda perhatikan di sana, setiap sel yang dibentuk itu memiliki bentuk yang berbeda seperti jigsaw. Tetapi masing-masing dibentuk dengan ajaibnya untuk membentuk satu kesatuan yang sama. And the glue that glues it together is minerals. Dan lem yang digunakan oleh tubuh kita untuk menggabungkan beberapa jenis sel dengan bentuk yang berbeda itu adalah mineral. And every 3 to 5 days out pops a new gastrointestinal tract cell. Dan setiap 3 atau 5 hari dibentuklah sebuah sel baru yang disebut sebagai gastrointestinal tract cell atau sel tract daripada pencernaan itu. So how is a new irritable bowel syndrome cell made? Kalau begitu, bagaimana dengan pembentukan daripada sel irritable bowel itu? I have met people who've been suffering from irritable bowel syndrome for 30 years. Saya pernah bertemu dengan orang-orang, irritable bowel itu hampir sama dengan penyakit MAH yang akut. Jadi Barbara pernah bertemu dengan seseorang yang mengidap penyakit MAH akut selama 30 tahun dalam hidupnya. Why aren't they better if the new cells are constantly being remade? Kalau tubuh kita membentuk sel baru, mengapa ada orang-orang yang punya penyakit MAH sudah 30 tahun nggak sembuh-sembuh juga? Let me show you how a new irritable bowel syndrome cell is made. Itulah sebabnya saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya sel MAH dalam tubuh kita itu diperbaharui. A photocopy is made, RNA of all the information, and it comes down to ribosome. Kembali, sebuah fotokopi daripada DNA dibentuk, yaitu RNA, dikerjakan dalam sebuah tempat dalam tubuh Anda yang bernama ribosom. And the first amino acid goes in, tyrosine. Dan kemudian amino asid yang pertama akan dibentuk. But now we come across a problem. There's a piece of information missing. Tetapi permasalahannya timbul karena ada satu informasi yang tidak didapatkan dalam strain kromosom Anda. The body's not sure what to do now. Sehingga akibatnya tubuh Anda bertanya-tanya, apa permasalahannya dan apa solusinya? And there's a rogue cell floating around ready to jump in. Dan ada yang disebut sebagai sel liar atau sel tanpa berpemilik yang selama ini dalam tubuh Anda beredar tetapi tidak tahu bentuk selnya itu gunanya untuk apa. This rogue cell is from chemicals, it's from heavy metals. Dan sel tak berpemilik ini bisa saja itu ditimbulkan oleh apa yang Anda hirup, apa yang Anda makan, bahkan kandungan-kandungan metal yang ada yang tubuh Anda konsumsi. And it'll jump in anywhere it sees a hole. Dan sel tak berpemilik ini dia akan masuk kemana saja di mana ada sel yang mau membentuk sel baru. It's time for the next brick to go down, but the person is short in amino acids, so it's just not there. Jadi pada saat mau dibentuk sebuah sel yang baru, ibaratnya ada sebuah sel baru. Dia mau bersatu dengan sel baik lainnya, tetapi karena ada satu strain yang tidak didapatkan dari tubuh Anda, maka itu menyebabkan sel yang tak berpemilik ini dia langsung melompat masuk dan menghalangi pembentukan sel yang baru. And we've got another rogue cell appeared and he'll just jump in. Akibatnya adalah jika ada satu sel tak berpemilik yang sudah bergabung dengan sel yang baik, itu akan menarik sel-sel lainnya untuk membentuk sebuah sel baru yang tidak baik adanya. It's hard for them to fit and the person is short in minerals, so they can't stick together properly. Karena itu bukanlah sel yang baik, sehingga membuat sel itu tidak bisa berproduksi dengan sempurna. Akibatnya, akhirnya juga mineral yang terdapat dalam strain Anda tidak bisa melekatkan itu menjadi sebuah sel baru. Akhirnya itu adalah sel yang rusak. And every 3 to 5 days, out comes a new irritable bowel syndrome cell. Dan dalam hitungan waktu tubuh kita, setiap 3 sampai 5 hari, itu adalah waktu terbentuknya sel irritable bowel syndrome itu.
Can you see that I've just touched on quite a few problems? Dapatkah Anda melihat atau menyadari bahwa kita baru saja membicarakan hal-hal yang seringkali tubuh kita alami yang membuat kita sakit selama ini. But what I'd like to specifically address is why is there a piece of information missing? Tetapi yang mau saya bicarakan lebih detail lagi adalah mengapa adanya informasi yang hilang dalam strain kromosom tubuh Anda dan saya. What has damaged the DNA? Apa yang telah merusak DNA kita selama ini? Michael and I have 4 sons. Suami Barbara dan dia memiliki 4 orang anak. We've got tilers, builders, landscapers. Kita punya anak-anak yang memiliki profesi bermacam-macam. Ada yang kontraktor, ada yang juga ahli taman dan juga yang lain-lainnya. And before they tile or build or landscape, they must have a plan. Dan dari semua mereka itu, setiap kali mereka mau membangun sesuatu, mereka pasti duduk bersama atau merencanakannya terlebih dahulu. And if the plan is wrong, the building doesn't build properly. Dan mereka sadar bahwa kalau rencana awalnya sudah salah, maka bangunannya pun hasilnya akan salah juga. It's exactly the same with the human body. If the information is not right, the new cell cannot be made right. Itu sama juga dengan tubuh Anda dan saya. Kalau informasi yang tubuh Anda miliki tidak benar, maka sel-sel yang terbangun dalam tubuh Anda pun juga tidak akan benar. So what causes the damage? Lalu apa yang menyebabkan kerusakan itu kalau begitu? Medicine and research is showing today that 92% of DNA damage is caused by a mineral deficiency. Para ilmuwan mengatakan bahwa 92% penyakit yang disebabkan atau penyakit muncul dalam tubuh Anda atau penyakit rusaknya DNA disebabkan karena kurangnya mineral. In many countries today, because of the way agriculture is done, the plant is deficient. Dari begitu banyaknya negara di dunia kita ini, dengan macam-macam pertanian yang dimiliki, membuat mereka itu memiliki dampak berkurangnya nilai mineral dalam hasil pertanian mereka. When this soil is farmed again and again and again, it becomes depleted and it has no nutrients from the plant. Pada saat sebidang tanah itu diolah digunakan terus-menerus tanpa henti, menyebabkan kandungan tanah itu kehilangan unsur mineralnya. Every time a crop is grown in the ground, it takes minerals out of the soil. Setiap kali tumbuh-tumbuhan ditanam dan dikembangkan dalam sebidang tanah itu, setiap kali mereka panen, maka tumbuhan itu akan menyerap sejumlah mineral untuk dikonsumsi oleh tumbuhan itu, sehingga menghilangkan mineral dari tanah itu. Those minerals must be replaced before another crop can be put into the ground. Idealnya mineral itu harus digantikan terlebih dahulu sebelum ditanami dengan tumbuhan yang baru. Unfortunately, this rarely happens. Sayangnya itu jarang sekali terjadi di metode pertanian dunia saat ini. So not only is the soil depleted, but in Australia, superphosphate is put in the soil. Jadi akibat mineral itu tidak tergantikan, maka apa yang dibuat oleh petani di Australia digunakan sebuah bahan kimia pengganti untuk menggantikan fungsi daripada mineral tanah itu. And superphosphate locks up the minerals so the plant can't access them. Kimia pengganti itu adalah sulfur fosfat. Akibat sulfur fosfat, maka bahan kimia itu akan mengunci kandungan mineral dari dalam tanah sehingga tanaman tidak lagi bisa menyerap secara sempurna mineral-mineral yang ada dalam tanah. Hasilnya, tumbuhan yang dikembangkan adalah tumbuhan yang miskin mineral. And because the soil's deficient, the plant's deficient, and the human being that eats that plant will be deficient. Itulah rantai yang terjadi. Kalau tanah itu sudah kurang mineral, tumbuhan yang dihasilkan kurang mineral, manusia yang makan tumbuhan itu juga kurang mineral.
Not only that, many people today are eating refined foods, fast foods, no minerals there. Dan tidak hanya itu, zaman ini, dunia ini dipenuhi dengan makanan-makanan fast food, makanan-makanan yang tidak ada mineralnya sama sekali. But there's more. Tapi ada lebih daripada itu permasalahan yang kita hadapi. Stimulants rob the body of minerals. Pernahkah Anda mendengar istilah bahwa stimulan-stimulan atau bahan-bahan perangsang yang ada dalam makanan atau minuman Anda yang merusak nilai daripada mineral itu? It is said that refined sugar leaves our body better dressed than when it went in. Dikatakan bahwa sebenarnya gula yang di-refine atau gula yang dimurnikan itu lebih baik pada saat itu masuk ke dalam tubuh, tetapi tidak baik hasilnya pada saat dia meninggalkan tubuh kita. Because it is so deficient in minerals, it uses our minerals to keep it safe so it can't hurt us so much. Karena itu sama sekali tidak ada mineralnya, maka akibat gula bagi tubuh Anda, gula itulah yang akan menyerap semua mineral-mineral dari dalam tubuh Anda sendiri untuk membentuk kandungan gula itu menjadi tidak berbahaya untuk tubuh Anda. Caffeine leaches minerals out of the body. Bahkan dikatakan kafein itu sama seperti lintah. Anda tahu lintah? Lintah itu adalah binatang yang menyerap. Kafein itu menyerap mineral dari dalam tubuh Anda. Alcohol also leaches minerals. Alkohol juga menyerap mineral dari dalam tubuh Anda. And so does tobacco. Demikian juga dengan tembakau. But these stimulants do more than rob the body of minerals. They also damage the DNA. Dan perangsang-perangsang yang dituliskan di depan tidak hanya dia merusak mineral atau mineral Anda, tetapi itu juga merusak DNA Anda. We are getting people born today. We'll try this one, that's better. We are getting children born today that are developing diabetes within the first 10 years of their life. Bahkan saat ini ada anak-anak kecil yang umurnya kurang dari sudah 10 tahun, mereka pun sudah didiagnosa memiliki penyakit diabetes dalam hidupnya. They haven't been on the planet long enough to eat so much sugar that their pancreas is damaged. Bahkan kalau Anda perhatikan, anak-anak ini baru berumur 10 tahun, mereka belum memiliki waktu yang lama hidup, belum banyak mengkonsumsi gula, tapi mereka dilahirkan dalam keadaan pankreas mereka sudah damage atau rusak. The parents' sugar habits have damaged their pancreas, so the children are being born with damaged pancreases. Kebiasaan daripada orang tua dengan mengkonsumsi gula yang tidak benar. Cek. Anak-anak mereka lahir dengan kondisi pankreas yang cacat. In Australia today, 400 new diabetics are being diagnosed every day. Di Australia saat ini, setiap harinya ada orang-orang yang sudah didiagnosa menderita penyakit diabetes. 400 orang setiap hari. No diabetes on the planet till sugar was refined and established. Belum pernah ada penyakit diabetes di dunia ini pada saat refined sugar itu belum ditemukan. Penyakit diabetes baru ditemukan setelah adanya refined sugar. Tomorrow afternoon, when I talk about the mind, I will show you how damaging caffeine is on the mind. Besok sore, saat kita berbicara mengenai pikiran, kita akan belajar bagaimana kafein itu sebenarnya merusak otak dan cara berpikir Anda. It disrupts the chemical transmitters in the brain. Kafein itu merusak transmisi otak Anda.
So you can have a couple that are eating chocolate, drinking coffee. They can give birth to a baby with tendency to mental illness. Jadi kalau Anda adalah pasangan atau Anda menemukan sebuah pasangan yang suka makan coklat dan juga penggemar kopi, maka pada saat mereka menikah punya anak, maka anak yang dilahirkan akan memiliki resiko besar. And yet, it's so common, isn't it? Tetapi walaupun kenyataannya seperti itu, kita semua sudah terbiasa dengan gaya hidup yang seperti itu, kan? In Australia, it's called Australia's darling because everyone loves it. Di Australia dikatakan itu adalah kecintaan daripada orang Australia. Karena semua orang Australia menyukai kopi dan coklat. And I see here you have just as many Starbucks cafes as we do. Tapi pada waktu Barbara di sini, Anda punya banyak toko Starbucks yang hampir sama jumlahnya dengan yang di Australia. Alcohol also damages the DNA. Alkohol juga merusak DNA. Children are being born today with fetal alcohol syndrome. Their brains haven't developed properly because of the parents drinking alcohol. Anak-anak yang dilahirkan zaman ini akibat berasal daripada orang tua yang mengkonsumsi alkohol, maka akibatnya jaring itu terbentuk dengan kondisi otak yang belum sempurna. Jadi anak-anak itu dilahirkan dengan kondisi otak yang masih mentah adanya. Children are also being born today with weakened lungs because of the parents' smoking habits before they conceived. Bahkan anak-anak, kita tidak perlu bertanya lagi, anak-anak terlahir dengan paru-paru yang sangat lemah karena kedua orang tuanya merupakan pengguna tembakau. It has been said that parents are the genetic engineers of their children. Bahkan kita tahu bahwa sesungguhnya orang tua adalah insinyur daripada DNA anak-anak. Now, if you're feeling sad right now because you've done everything wrong, Kalau saat ini Anda merasa sedih karena Anda merasa bahwa Anda adalah penyebab daripada gagalnya kesehatan anak-anak Anda, the good news is that as soon as you start doing things right, the body can revive. berita baiknya adalah pada saat Anda mulai melakukan yang baik, yang benar, maka tubuh Anda pun akan juga bisa menjadi membaik kembali. Acts 17, verse 30 says that God winks at our ignorance. Kisah mengatakan bahwa ketidakpenurutan itu adalah kekejian bagi pencipta kita. And so should we. Itulah sebabnya kita pun juga diminta untuk menurut. What also causes damage in the DNA? Apalagi yang menyebabkan rusaknya DNA dalam tubuh Anda dan saya? Chemicals. Bahan-bahan kimia. So be careful what you're washing your clothes in. Hati-hati dengan apa Anda cuci pakaian Anda. Be careful what you're brushing your teeth with. Hati-hati dengan bahan yang Anda gunakan untuk menggosok gigi Anda. Be careful what's on the food you're eating. Hati-hati bahkan dengan makanan yang Anda konsumsi setiap hari. And be very careful as to what you're cleaning your house with. Dan bahkan Anda harus berhati-hati juga dengan bahan-bahan yang Anda gunakan untuk membersihkan rumah Anda. As I mentioned in the lecture last night, vinegar is a very good cleaner. Bahkan tadi malam, saya sempat mengatakan bahwa cuka itu sebenarnya adalah alat pembersih rumah tangga yang sangat baik. Also, just sodium bicarbonate. Bahkan sodium bikarbonat pun juga adalah alat pembersih rumah tangga yang baik. Both of these things will also kill mold. Karena kedua hal ini juga yang membunuh dari apa yang namanya jamur-jamur. But the biggest chemical company in the world is the pharmaceutical company. Tetapi perhatikan ini, bahwa perusahaan
perusahaan obat-obatan. Drugs never cure disease, they just change the form and location of the disease. Perlu Anda ingat bahwa obat-obatan tidak pernah menyembuhkan penyakit. Dia hanya merubah atau memindahkan letak rasa sakit dari dalam tubuh Anda. It defies reason to give someone who is sick poison. Itu sama seperti memberikan orang yang sakit racun untuk tubuhnya. I acknowledge that in severe crises, a drug may save a life. Tapi tolong jangan salah mengerti. Ada saat-saat di mana kalau Anda sakit dan krisis, maka obat-obatan bisa menyembuhkan Anda daripada itu. But most people should go through their whole life never having taken a drug. Tetapi seharusnya kehidupan Anda dan saya tidak diperlukan untuk menyentuh obat-obatan sebenarnya. And tomorrow afternoon, DNA of a tomato spliced together, hopefully creating a tomato that will grow in the snow. Contohnya, ada sebuah DNA daripada sayur atau buah-buahan yang dari daerah dingin digabungkan dengan DNA dari sayur-sayuran yang dari daerah panas menjadi satu DNA-nya, diharapkan untuk membentuk sebuah tomat yang bisa dikembangkan di daerah salju. Jadi DNA dari tomat yang lain diambil, ini juga diambil, dibentuklah satu bentuk tomat atau satu jenis tomat yang baru. But it doesn't. Tapi kenyataannya itu tidak seperti itu. And there's this huge grey area that I don't know what they're going to come up. Karena para ilmuwan tidak pernah bisa memastikan apa hasil daripada penggabungan DNA itu. Mereka tidak bisa memastikan bahwa penggabungan buah DNA ini hasilnya pasti ini. Tidak pernah bisa. When humans eat genetically modified foods, it has the ability to damage our DNA. Jadi apa yang terjadi kalau Anda dan saya memakan makanan dari hasil penggabungan dua DNA itu? Pada saat kita konsumsi, maka makanan-makanan itulah yang bisa juga merusak DNA Anda dalam tubuh Anda. So how do you know what you're eating? Kalau begitu pertanyaannya, saya harus makan apa? The safest is to eat organic foods. Yang paling baik adanya adalah untuk memakan makanan organik. Because if an organic farmer uses genetically modified seed, he loses his organic status. Karena apa? Karena pada saat para petani yang mengatakan bahwa mereka adalah petani organik, mereka menggunakan genetically modified food ini, maka secara otomatis mereka akan kehilangan izin mereka sebagai petani organik. Karena organik tidak pernah boleh menggunakan genetically modified food element ke dalam pertanian. Russia has just passed a law that anyone who sells or grows genetically modified foods is to be considered a terrorist. Bahkan Rusia baru-baru ini mengeluarkan peraturan undang-undang
modified food, mereka sebenarnya adalah sama jahatnya seperti teroris. President Vladimir Putin is giving away land to Russians if they will grow organic, non-GMO food. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pemerintah akan menyediakan sebidang lahan bagi mereka yang mau menjadi petani organik. We would never have thought that Russia would be ahead. Kita tidak pernah menyangka bahwa negara seperti Rusia yang menjadi pernah atau pionir daripada hal-hal seperti ini. In fact, you can Google Vladimir Putin's name and you can see the statement that he made. Kalau Anda melakukan statement ini ke internet, Google Vladimir Putin, maka Anda akan menemukan pernyataan statement daripada Putin yang menyatakan mengenai pertanian organik ini. He talks about overfed, over-vaccinated, over-medicated, underactive Americans getting sicker and sicker. Dan dia mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang terlalu banyak tervaksinasi, terlalu banyak makan, sehingga akibatnya sama seperti negara Amerika, mereka memiliki permasalahan-permasalahan dalam tubuh mereka. Another thing that causes damage in the DNA is excess of electromagnetic field. Hal lain yang merusak DNA dalam tubuh Anda adalah pada saat Anda bahasa Indonesia. Pada saat Anda setiap harinya selalu terekspos dengan benda-benda elektromagnetik. Now we are electrical people. There's a spark of electricity in every cell. Anda harus sadar bahwa dalam tubuh Anda pun memiliki daya listrik di dalamnya, walaupun tidak besar. Our electrical system is our nervous system. Electrical system kita itu terdapat dalam tubuh Anda dan saya, dan itulah yang membentukkan dengan listrik dalam tubuh Anda. So that's our brain and our spinal cord. Itu adalah otak Anda dan susunan jaringan saraf di punggung Anda. Now where we are exposed to the most is the sunshine. Pada saat kita agak lembab, maka Anda akan membutuhkan matahari, bukan? But we need those rays. Tapi kita membutuhkan pancaran sinar matahari. And if we're exposed too much, the skin burns. Tetapi kalau kita terlalu lama terekspos dengan sinar matahari, maka kulit kita akan apa? Terbakar adanya. So that's very obvious. Itulah jelas adanya. But it is not so with technology. Tapi tidak sama dengan teknologi yang Anda punya saat ini. Be very cautious of your exposure to technology. Berhati-hatilah dengan terlalu sering terekspos dengan benda-benda teknologi saat ini. Never buy a house that's under the big electrical towers. Jangan pernah membeli rumah kalau rumah itu berada di bawah tiang sutet, kalau orang Indonesia itu. And be cautious of your exposure in your bedroom. Be cautious of your exposure in your bedroom where you sleep. Itulah sebabnya pada saat Anda tetap terekspos dengan benda-benda elektronik pada saat Anda tidur setiap malam, We spend a third of our life in that room. tanpa Anda sadari, Anda menggunakan sepertiga waktu hidup Anda di ruangan tidur Anda, bukan? So charge your mobile phones, your iPads in another room. Jadi tolong selalu charge handphone Anda, iPad Anda di ruangan yang lain. Jangan sama dengan ruangan tidur Anda. And if your job is at the computer all day, Dan kalau pekerjaan Anda di depan komputer setiap harinya, you need to make sure you have breaks and you're not on it at night. Anda harus pastikan bahwa ada waktu istirahat dan malam hari Anda tidak akan terekspos sama sekali dengan benda-benda teknologi itu. And you can buy earthing pads, you may be aware of that. Dan Anda pun bisa membeli beberapa barang-barang yang sebenarnya bisa mengurangi kandungan elektromagnetik itu. Something else can damage the DNA, and that is fungus. Ada hal lain yang bisa merusak DNA Anda, yaitu fungus atau jamur. A fungus is a microorganism. Fungus atau
Micro means microscopic, and organism means living thing. Micro artinya kecil atau mikroskopik, sedangkan organisme itu artinya makhluk hidup. And microorganisms are everywhere. Itulah sebabnya mikroorganisme Anda dapat temukan di mana saja. They're in the air that we're breathing, Di udara yang Anda hirup saat ini, they're on our skin. bahkan di kulit Anda itu ada mikroorganisme saat ini. In fact, it is said there's more microorganisms in our gastrointestinal tract than anywhere else in the body. Bahkan dikatakan bahwa di saluran pencernaan Anda terdapat sejumlah besar kandungan mikroorganisme dibandingkan dengan bagian tubuh Anda yang lain. In our whole body, we have 10 times more microorganisms than cells. Di seluruh bagian tubuh kita itu ada 10 kali lipat jumlahnya mikroorganisme yang terdapat dalam diri Anda. And we have 100 trillion cells in our body. Dan kita punya sekitar 100 juta triliun sel dalam tubuh Anda saat ini, atau dalam setiap orang. And whenever cell damage happens, Dan setiap kali kerusakan sel itu terjadi, these microorganisms have the ability to change roles. mikroorganisme dalam tubuh Anda memiliki kemampuan untuk merubah peran mereka. They now become the garbage collectors. Pada saat sel itu rusak, maka mikroorganisme itu akan berubah fungsi menjadi seolah-olah pengumpul sampah dari dalam tubuh Anda. Their name is bacteria. Namanya adalah bakteria. Pengumpul sampah dalam tubuh Anda itu namanya bakteria. That's what bacteria does. Dan itulah yang bakteria lakukan, atau fungsi daripada bakteri itulah yang dia lakukan. That's its role on the planet. Fungsi bakteri di planet ini adalah sebagai pengumpul sampah. As the environment changes, the microbes change. Pada saat lingkungan berubah, maka mikroorganisme pun berubah juga. They now become the exterminators. Mereka menjadi apa yang disebut sebagai exterminator atau penghancur. Their name is yeast and fungus. Namanya adalah yeast atau fungus. As the environment changes, they again change. They now become the undertakers. Pada saat lingkungan berubah, kembali yeast atau fungus itu pun juga berubah fungsi. Mereka menjadi apa yang disebut sebagai undertaker. The undertaker's name is mold. Yang disebut dengan undertaker itu disebut sebagai mold. And Saya tidak tahu bahasa Indonesianya mold itu apa. it is not Karena long jamur juga di Indonesia. It is not long after this stage that the matter is now brought back to dust. Jadi kalau Anda lihat sebuah siklus yang terjadi dari mikroorganisme menjadi bakteri, bakteri menjadi fungus, fungus menjadi mold, lalu mold itu kalau lingkungan berubah maka dialah yang membentuk apa yang namanya dust atau debu. What I have drawn for you is the carbon cycle or the cycle of life. Apa yang saya gambarkan di papan tadi barusan, itulah namanya carbon cycle atau siklus hidup Anda. And it is a basic law of science that nothing's created and nothing's destroyed. It just changes form. Dan itulah sebuah dasar daripada siklus kehidupan. Tidak ada yang hilang, mereka hanya berubah bentuk saja. These microbes change roles as the environment changes. Mikroorganisme ini berubah perannya setiap kali lingkungan itu berubah. These are the players in the cycle of life. Itu adalah fungsi dan posisi mereka dalam siklus kehidupan manusia. These are the performers in the cycle of life. Mereka ini seolah-olah adalah pemeran-pemeran atau aktor-aktor dalam siklus kehidupan Anda. And a basic law of science states nothing is created, nothing is destroyed. It just changes form. Itulah sebabnya dasar daripada ilmu mengatakan bahwa tidak ada yang tercipta, tidak ada yang hilang, mereka hanya berubah bentuk saja. And the preacher at the funeral, what does he say? Ashes to ashes, dust to dust. He's referring to what's going to happen in that coffin.
Itulah sebabnya banyak sekali pengkhotbah dalam pemakaman berkata, debu kembali menjadi debu. Karena dia menyatakan hal tersebut untuk terbentuknya sebuah siklus kehidupan carbon cycle itu tadi. He's referring to Genesis 3:19 that says we come from dust, we go back to dust, we're dust. Dia mereferkan pernyataannya dalam Kejadian 3:19. Kita berasal dari debu, kita pun akan kembali juga menjadi debu adanya. And in Psalm 103, the psalmist says he knows our frame, he remembers that we are dust. Bahkan di Mazmur 103 mengatakan, pencipta kita tahu siapa kita. Pencipta kita ingat bahwa kita ini debu adanya. Let me give you another illustration. Izinkan saya memberikan ilustrasi yang berbeda. The flower develops on the apple tree under the action of microorganisms. Tahukah Anda bahwa ada bunga yang tumbuh di bawah pohon apel itu sebenarnya adalah akibat daripada mikroorganisme? And an apple develops out of the flower under the action of microorganisms. Bahkan dari bunga itu muncul dalam bentuk buah apel, itu pun adalah dampak daripada pekerjaan mikroorganisme. But the apple's not ready to eat, it has to ripen. Tetapi buah apel itu belum siap untuk dimakan karena itu belum matang. It ripens under the action of microorganisms. Jadi yang membuat apel itu juga menjadi matang, itulah pekerjaan mikroorganisme juga. No one eats the apple, so it rots. Tidak ada yang makan apel itu, jadinya apel itu busuk. How does it rot? Bagaimana apel menjadi busuk? Under the action of the same microorganisms. Karena dampak daripada pekerjaan mikroorganisme juga. See, these microbes change depending on the environment. Jadi mikroorganisme ini berubah-ubah fungsinya bergantung daripada lingkungan daripada dia ada. Let me give you one more illustration. Izinkan saya berikan satu ilustrasi lagi. Mother hen is sitting on 10 eggs. I pick up an egg and I shake it violently. Misalnya ada 10 buah telur, saya ambil satu telur dan saya goyangkan atau kocokkan telur itu dengan kasar. I put it back under mother hen and I come back 2 weeks later. Saya kembalikan telur yang saya sudah kocok itu kembali di bawah pengawasan ibu ayam itu. 2 minggu kemudian saya periksa keadaan telurnya. And I hear chirp chirp, I see little chickens breaking out of the egg, but my egg is gone. Jadi setelah 2 minggu saya kembali, saya mendengar ada suara anak ayam, tetapi telur yang saya kocok itu hilang, tidak ada lagi. Mother hen could smell a bad smell coming out of the egg that I shook, so she kicked it out of the nest. Karena apa yang terjadi? Induk ayam itu bisa mencium bau busuk yang keluar daripada telur yang saya kocok. Kemudian induk ayam itu menendang telur itu keluar daripada telur-telur ayam yang masih baik lainnya. The smell tells mother hen that's a bad egg. Karena aroma yang keluar daripada telur yang rusak itu memberitahu kepada induk ayam bahwa itu adalah telur yang buruk. And the fumes coming off the action of these are toxic. Dan aroma yang keluar daripada pengaruh bakteri ataupun fungus itu racun adanya. We know it smells bad to us, doesn't it? Kita tahu bahwa itu baunya tidak baik kan untuk kita. What did I do to egg? Apa yang saya lakukan kepada telur itu tadi? When I shook it violently, I caused massive cell damage. Pada saat saya kocok telur itu dengan kasar, maka saya menyebabkan adanya kerusakan pada sel telur itu. And the microorganisms that would have been an integral part of building little chicken, dan mikroorganisme yang seharusnya menjadi peran yang penting membentuk sel-sel hidup anak ayam itu, because the environment changed, they had to change. Karena lingkungan ataupun keberadaan daripada isi telur itu berubah, maka mikroorganisme itu pun menjadi berubah fungsinya. They had to take their suit of clothes off, so to speak, and put the rubber gloves and apron on and become the cleanup team. Jadi yang awalnya dia adalah sebuah pembangun,
pada saat telur itu dikocok sehingga selnya rusak, maka seolah-olah dari pembangun, maka dia menjadi seseorang yang memakai sarung tangan karet dan menjadi pembersih daripada telur yang rusak itu, pengumpul sampah. As the environment changed, they changed. Now the exterminators, then the undertakers, until egg is brought back to dust. Mereka berubah menjadi pengumpul sampah, mikroorganisme itu, kemudian menjadi penghancur kotor-kotoran, kemudian mereka menjadi pelebur kotor-kotoran itu, sehingga akhirnya mereka jugalah yang menyebabkan telur itu kembali menjadi debu adanya. If it wasn't for these microbes, there'd be so much rubbish on the planet, we wouldn't be able to walk on the planet. Kalau tidak ada mikroorganisme, saudara-saudara, maka kita akan hidup di sebuah planet yang penuh dengan sampah. Anda dan saya tidak bisa berjalan sama sekali di luar sana. Students, germs don't cause disease, they're the result of unhealthful conditions. Penyakit menular pada anak-anak kita bukanlah mereka yang menjadi penyebabnya, itu adalah hasil daripada perubahan lingkungan kita. Florence Nightingale knew this. Bahkan seseorang yang bernama Florence Nightingale mengetahui hal ini. She's the founder of nursing. Sorry? She's the founder of nursing. Dia adalah seseorang yang menemukan profesi perawat. She was asked to go to Scutari, which was the hospital where the wounded from the Crimean War were being taken. Pada waktu itu, Florence Nightingale ditugaskan untuk pergi ke sebuah rumah sakit kecil di Scutari, yaitu sebuah rumah sakit yang dibentuk pada saat Perang Dunia Pertama. So this is the Black Sea, and this is Crimea, and this is the port where the hospital is, Scutari. Kalau Anda lihat gambar di sana, itu adalah Black Sea atau Laut Hitam. Kemudian di bawah itu adalah di atas itu adalah pelabuhan. Di bawah itu adalah Scutari, tempat rumah sakit itu ada di mana Nightingale harus pergi ke sana pada waktu itu. The year is 1855, and 50% of the young men that get into that hospital die. Itu tahun 1885. Sorry? 1855? Sorry, 1855, di mana hampir 80% anak-anak muda tentara yang pergi masuk ke dalam rumah sakit itu meninggal. Florence Nightingale saw the hospital was filthy, and she began to clean it up. Pada saat Florence tiba di sana, dia melihat rumah sakit itu dalam bentuk keadaan yang kotor, sehingga dia langsung mulai bersih-bersih di sana. After 6 months, the death rate was 2%. Setelah 6 bulan saja, angka kematiannya turun menjadi 2%. The doctors hated her. She made them wash their hands between operations. Para dokter membenci Florence. Mengapa? Karena Florence mewajibkan setiap dokter untuk mencuci tangannya setiap selesai mengoperasi setiap pasien. She cleaned up that hospital so there was nowhere for these guys to live. Florence membersihkan rumah sakit itu dengan baik sehingga tidak ada kesempatan untuk bakteri-bakteri itu untuk ada dalam rumah sakit itu. They hailed her as a heroine back in England. Mereka menobatkan Florence Nightingale sebagai seorang pahlawan pada waktu itu. She was saving the lives of the cream of British young men. Dia berhasil menyelamatkan banyak nyawa daripada anak-anak muda Inggris pada waktu itu. But she said, I am not a heroine. Tapi dia katakan, saya bukanlah seorang pahlawan. She said, all I did was increase hygiene, sanitation, and nutrition. Yang saya lakukan hanyalah meningkatkan higienis, sanitasi, dan nutrisi. We can never forget Florence Nightingale. Kita tidak harusnya lupa akan Florence Nightingale. When she read of Louis Pasteur's theory that germs cause disease, pada saat dia membaca teori daripada Louis Pasteur bahwa germs menyebabkan bakteria, she said, this is the theory of a man of a very unstable mind.
Dia katakan bahwa ini adalah teori daripada seseorang yang tidak stabil pikirannya. You see, germs don't cause disease, they're the result of unhealthful conditions. Karena Florence mengatakan bahwa bakteri itu bukanlah penyebab daripada penyakit. Itu adalah akibat dari perubahan lingkungan yang ada. You see, this is 80 years before antibiotics were discovered. Tahukah, sadarkah Anda bahwa Florence Nightingale ini hidup 80 tahun sebelum antibiotik diciptakan? It is because of Florence Nightingale Adalah karena Florence Nightingale and the increase of hygiene, sanitation and nutrition that all the infectious diseases have been stopped. dengan meningkatkan higienis, sanitasi dan nutrisi, ada begitu banyaknya penyakit-penyakit yang bisa dihilangkan. And yet the pharmaceutical companies want us to think it was the drugs. Tetapi begitu banyak pabrik obat-obatan ingin Anda dan saya untuk berpikir bahwa yang menyembuhkan penyakit adalah obat-obatan. But it is not true. Tapi itu tidak benar adanya. You see, God designed the body with an ability to heal itself. Karena pencipta kita, Tuhan itu menciptakan tubuh Anda dan saya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. In the case of sickness, the cause has to be ascertained. Pada saat munculnya sebuah sakit, maka Anda harus tahu penyebab daripada penyakit itu apa. Wrong habits corrected and unhealthful conditions changed. Pada saat kebiasaan-kebiasaan buruk itu dihilangkan, maka Anda dapat memperbaiki keberadaan tubuh Anda itu dengan sendirinya. Then we are to work with the body in its ability to heal itself. Kemudian Anda dan tubuh Anda harus bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sebuah keadaan yang sempurna itu adanya. There was a contemporary at the time of Louis Pasteur. Ada sebuah pemahaman di zaman daripada Louis Pasteur pada waktu itu. And his name is Antoine Beauchamp. Ada seorang ilmuwan yang lain di zaman Louis Pasteur, namanya adalah Antoine Beauchamp. And he knew that germs don't cause disease. Dan dia tahu bahwa bakteri itu bukanlah penyebab daripada penyakit. But the people liked Pasteur's theory. Tetapi pada zaman itu lebih banyak orang menyukai teori Louis Pasteur. You see, if Pasteur is saying you're sick because of a germ, it takes away all responsibility on the person for what's happening in their body. Karena kalau seandainya Louis Pasteur mengatakan bahwa penyakit Anda itu tidak berasal daripada bakteri, maka itu sama seperti mengambil semua tanggung jawab daripada orang yang berpenyakit itu. Same thing with the gene theory. It's not me, it's my genes. Or it's not me, it's the germ. Sama seperti kita mengatakan bahwa itu bukan salah saya, itu adalah salah DNA saya. Kita pun juga mengatakan, itu bukan salah saya, itu adalah salah daripada bakteri itu. But we need to be mindful of Newton's third law of motion. To every action, there's an equal and an opposite reaction. We have to ask, why are they there? Tetapi yang harus kita pikirkan senantiasa adalah bahwa dari setiap tindakan, maka akan ada akibatnya. Kita harus selalu bisa bertanya, mengapa bahwa semua hal ini diciptakan dan ada saat ini. Antoine Beauchamp took a dead cat once and he put it in an airtight container. Pada suatu kali, Antoine Beauchamp ini, ilmuwan ini, mengambil kucing yang mati, kemudian dia masukkan ke dalam sebuah kontainer yang tertutup rapat. He came back 4 months later, he opened the container and there was just dust. Dia kembali 4 bulan berikutnya, dia buka kontainer itu, yang ada hanyalah debu. What brought cat back to dust? Apa yang menyebabkan bangkai kucing itu menjadi debu?
The microorganisms that were an integral part of living, running cat, upon death of the organism, they had to now become the cleanup team. Mikroorganisme yang sama yang ada dalam tubuh kucing yang hidup, yang membantu kucing itu untuk beraktivitas, pada saat kucing itu mati, maka dia secara otomatis merubah fungsinya dari mikroorganisme yang membantu kucing hidup menjadi mikroorganisme yang mengumpulkan sel-sel yang mati itu. Then the exterminators, then the undertakers, until cat was dust. Dan dia terus berubah-ubah fungsi sampai pada akhirnya bangkai kucing itu menjadi debu kembali. No rats or mice or blowflies helped in this process. Tidak ada tikus ataupun makhluk hidup lainnya yang membantu terjadinya proses kembali menjadi debu. With great excitement, Antoine Beauchamp put the dust under the microscope. Karena dia senang dengan hasil yang dia lihat, dia buru-buru bawa sampel debu kucing itu untuk dilihat di bawah mikroskop. It was alive with microorganisms. Pada saat dia lihat, maka debu itu hidup dipenuhi dengan mikroorganisme. They had brought matter back to dust, and now they're waiting in their dust for their next job. Mereka berubah fungsi daripada mikroorganisme meta yang hidup itu telah menjadi debu, dan dia hanya menunggu lingkungan untuk berubah kembali, untuk dia berubah fungsi lagi. Isn't that why we have compost bins? Bukankah itu mengapa kita punya pupuk kompos juga di saat ini? We put all the scraps into the bin, and then eventually the microbes in those vegetable matter bring the matter back to dust. Kita letakkan semua kotoran-kotoran sampah ke dalam sebuah kantong, dan kita menunggu sampai kotoran-kotoran itu dengan bantuan daripada mikroorganisme membentuknya sebagai sebuah pupuk. And then we put that compost into our garden. Dan kita letakkan kompos itu ke taman atau kebun kita, bukan? And the microbes play now another role. Dan pada saat diletakkan di kebun kita itu, maka mikroorganisme yang sama, dia berubah fungsi lagi. They are responsible for the breakdown of heavy metals and minerals in the soil, making them available for the plant. Apa yang terjadi? Mikroorganisme dalam bentuk pupuk itulah yang bertanggung jawab untuk merubah setiap elemen-elemen besi ataupun metal menjadi sebuah elemen-elemen yang dihancurkan, yang bisa membantu tumbuhan untuk tumbuh kembali. They are also responsible for the absorption of the minerals into the plant. Bahkan pupuk organisme itu juga bertanggung jawab untuk daya penyerapan daripada tumbuhan itu. They also play an important role in protecting that plant against harmful microbes. Bahkan mikroorganisme itu bertanggung jawab juga untuk melindungi tumbuhan itu daripada serangan mikroorganisme yang buruk lainnya. And this is why organically grown fruits and vegetables have a far higher nutrient content because of the microbes in the soil. Itulah sebabnya sayuran ataupun tumbuhan organik memiliki kandungan mineral yang jauh lebih besar dibandingkan tumbuhan-tumbuhan dengan proses pertumbuhan lainnya. You see, those microbes are responsible for the breakdown of the heavy metals, the absorption and the protection, and the plant needs them. Jadi Anda lihat bahwa mikroorganisme yang terkandung di dalam pupuk kompos itu bertanggung jawab untuk penghancuran daripada elemen ataupun unsur-unsur besi di tanah, bertanggung jawab untuk penyerapan mineral dan perlindungan terhadap tumbuhan, dan ketiga hal itulah yang dibutuhkan untuk tumbuhnya tumbuhan dengan baik. And 50% of the fuel that the plant makes because of photosynthesis, it sends down to feed the microbes. Dan 50% daripada hasil fotosintesa tumbuhan itu kembali mengalir, dan itulah juga yang diserap oleh mikroorganisme itu. Sehingga ada timbal baliknya antara tumbuhan dengan mikroorganismenya. The law of service is written on every plant. In nature, everything takes
only to give again. It's the law of life. Itu adalah hukuman dari bukan hukuman, itu adalah prinsip hukum kasih. Setiap hal yang Anda berikan akan Anda terima kembali. Setiap hal yang Anda terima, Anda bertanggung jawab untuk memberikannya kembali. Understanding this helps us to know how to work with our bodies. Mengerti prinsip-prinsip ini membantu Anda untuk mengetahui bagaimana tubuh Anda bekerja. If any of these are present in the human body, we've got to put the detective hat on and find out why. Kalau ada benda ataupun ada elemen-elemen ini, seluruh elemen ini dalam tubuh kita, maka Anda mulai bisa mempertanyakan mengapa. The fumes coming off these can kill you. Karena apa? Karena aroma ataupun hasil daripada hal-hal ini itu bisa mengakibatkan racun bagi tubuh Anda juga. This is why Florence Nightingale had so much success. Itulah sebabnya Florence Nightingale bisa memiliki banyak kesuksesan. Increased hygiene, the body must be kept clean. Tingkatkan kebersihan, tubuh Anda harus senantiasa dijaga bersih. Our body is constantly throwing off waste, so the body must be washed every day, the clothes must be washed every day. Tubuh Anda setiap saatnya mengeluarkan kotoran, baik dalam bentuk keringat, baik dalam bentuk cairan-cairan yang lain, sehingga harus senantiasa dibersihkan. That is hygiene. Itulah kebersihan, higienis. Sanitation is cleanliness in the house. Sanitasi adalah pembersihan yang Anda lakukan di luar tubuh Anda, di rumah Anda. So the drainage must be checked, that the waste is being able to be taken away from the house so it doesn't make the people sick. Saluran pembuangan harus diperhatikan supaya kalau itu menyebabkan sebuah permasalahan dalam rumah Anda, maka itu pun akan mengganggu kesehatan Anda. And the body cannot heal without proper nutrition. Dan tubuh tidak akan pernah bisa menyembuhkan dirinya dengan baik tanpa nutrisi yang tepat. When I was in Samoa a few years ago, Beberapa tahun yang lalu saya berada di Samoa. I had an interview on television. Saya diinterview di sebuah televisi pada waktu itu. And the cameraman came to me later and told me that his wife was sick in hospital. Setelah interview itu, kameramennya datang kepada saya dan mengatakan bahwa istri saya sedang sakit dan sedang berada di rumah sakit saat ini. He asked if I would visit her. Dia meminta apakah saya mau untuk mengunjungi istrinya. And I was shocked at what I saw in that hospital. Dan saya begitu terkejut pada saat saya melihat apa yang ada di rumah sakit itu. It was not very clean. Itu tidak bersih rumah sakitnya. The lady was laying in liquid waste. Bahkan istrinya itu sedang terbaring di cairan-cairan pembuangan tubuhnya. The wound in her abdomen was leaking bowel fluid, which she was laying in. Dan ada sebuah luka di sekitar perutnya yang mengeluarkan cairan, dan wanita itu tidur di atas cairan yang keluar daripada lukanya. I thought, we need Florence Nightingale in this hospital. Saya langsung berpikir kita butuh Florence Nightingale untuk ada di rumah sakit ini saat ini. She had a bandage on which was stuck to her just with sticky tape. Dia dikenakan perban, dan perban itu hanya menggunakan isolasi untuk merekatkannya. Because I was white, I could make waves. Karena saya orang kulit putih di Kepulauan Samoa itu, saya bisa membuat sesuatu pada waktu itu. I went and found the nurses and I said, that woman needs to be attended to immediately. Saya langsung pergi ke perawat dan mengatakan bahwa perempuan yang sedang sakit di sana memerlukan pertolongan saat ini juga. I said, I'm coming back tomorrow to check. Dan saya akan datang kembali untuk melihat apakah kamu sudah membersihkan tempatnya. They said, who are you? Dia tanya sama saya, memangnya kamu siapa? I said, I'm an Australian health doctor. Saya mengatakan bahwa saya dokter Australia. When I came back the next day, they had made a big change.
Pada saat saya kembali besoknya, keadaan sudah berubah di rumah sakit itu. But my heart went out for the many patients that I did not even know in the other rooms. Tetapi saya tidak pergi untuk mengunjungi pasien-pasien lain yang di kamar-kamar yang lain di rumah sakit itu. But in Australia, we've gone to the other extreme. Tetapi di Australia, kita pun juga pernah menemukan keadaan ekstrim lainnya. The hospitals are so sterile. Rumah sakit di Australia itu kadang-kadang begitu steril. So many chemicals are used. Karena apa? Terlalu banyak bahan kimia yang digunakan dalam rumah sakit itu. So many chemicals being used to kill the microbes. Sehingga begitu banyak bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme, that they're just adapting and adjusting and becoming stronger and resistant to all the drugs. sehingga apa yang terjadi? Bakteri-bakteri ini mereka beradaptasi dengan kimia-kimia yang kuat itu, sehingga mereka menjadi bakteri-bakteri yang lebih kuat lagi, yang menyebabkan penyakit yang tidak bisa ditangani oleh obat-obatan yang ada di rumah sakit itu. That's why it is so important to understand the cycle of life. Itulah sebabnya begitu penting untuk mengerti siklus kehidupan kita. We have to get away from the kill mentality. Kita harus pergi daripada sebuah prinsip pemahaman kill mentality itu. Because anything that has the ability to kill a small organism can kill the large, and we are the large. Karena kalau ada sebuah benda ataupun zat yang punya kemampuan untuk membunuh sel yang kecil, maka benda itu pun atau zat itu juga punya kemungkinan untuk membunuh sel yang besar, yaitu Anda dan saya. And a very popular drug that's being used today is antibiotic. Dan obat-obatan yang populer yang digunakan saat ini adalah antibiotik. Notice what this word means. It means against life. Tahukah Anda bahwa sebenarnya arti daripada antibiotik ini sebenarnya adalah anti itu against, menentang, biotik itu adalah kehidupan. Jadi anti hidup, itulah arti terjemahan harafiah daripada antibiotik. In 1929, Alexander Fleming was growing bacteria in flasks in his laboratory. Pada tahun 1929, seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming menemukan bagaimana cara untuk merubah bakteri di dalam laboratoriumnya. One day he came in and all his bacteria was dead. Suatu hari dia datang masuk ke dalam labnya dan dia menemukan bahwa semua bakteri yang dia simpan itu mati. A dust was coming into the window from the next story and landing on his bacteria and killing it. Ada debu-debu yang turun daripada jendela di bagian atas yang menghubungkan dengan ruangan lain. Debu-debu ini turun ke atas bakteria yang dia simpan dalam labnya, menyebabkan bakteri-bakteri itu kemudian mati. And he discovered that it was a moldy orange. Dan dia temukan bahwa ternyata ada sebuah zat yang berwarna oranye, jamur-jamur yang berwarna oranye dalam debu itu yang menyebabkan matinya bakteri-bakteri itu. And that dust from the moldy orange was killing his bacteria. Dan itulah debu itu yang menyebabkan matinya bakteri dalam labnya. He called the mold penicillium. Dia namakan mold ataupun jamur yang membuat mati bakteri itu dengan nama penicillin. And he called the mold waste penicillic acid. Dan dia beri nama jamur itu ataupun mold itu dengan sebuah nama And mold waste penicillic acid. And the mold waste is more toxic than the mold. Dan hasil pembuangan daripada jamur itu atau penicillic acid itu jauh lebih berbahaya daripada mold yang membuat penisilin itu. Now the penicillic acid is the penicillin that we know today. Jadi asam penisilin itu adalah apa yang Anda dan saya ketahui zaman ini sebagai penisilin. And penicillin has saved the lives of thousands. Dan Maybe, kita tahu bahwa penisilin telah berhasil menyelamatkan ribuan nyawa manusia. maybe millions. Bahkan mungkin jutaan nyawa orang. The problem today is the overuse of the antibiotic and the inability of the physician to ask why are these things active in the body. Tetapi
permasalahannya muncul pada saat ada penggunaan penisilin yang berlebihan dalam dunia ini. Sehingga menggagalkan kita untuk menanyakan apakah ada yang salah dengan DNA manusia dan mengapa mikroorganisme ini tetap harus ada dalam tubuh kita. 1% of doctors today are claiming that antibiotics have caused more problems than they ever cured. Hanya 1% jumlah dari seluruh dokter yang ada di dunia ini saat ini yang berani mengatakan bahwa antibiotik yang digunakan itu lebih berbahaya bagi tubuh dibandingkan dengan hasil penyembuhan yang mereka hasilkan. When a person takes an antibiotic, what are they putting into their body? Pada saat seseorang menggunakan antibiotik, perhatikan apa yang sebenarnya mereka masukkan ke dalam tubuh mereka. And they're putting in a mold waste. And then there's a lot of research coming out today claiming that this mold waste is causing cancer. Mereka masukkan mold waste atau pembuangan atau disebut dalam bagian dalam penisilin itu, dan banyak penelitian yang mengatakan atau menjelaskan bahwa itulah penyebab kanker di tubuh manusia. If someone has cancer and the fungus in their body is not killed, they will never have a cure. Pada saat seseorang memiliki kanker dan jamur dalam tubuh mereka tidak disembuhkan atau ditiadakan, maka mereka tidak akan pernah bisa sembuh daripada kanker itu. So how do we get fungus out of the body? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengeluarkan jamur atau fungus itu dari dalam tubuh kita? There are some simple steps that you can do to eliminate yeast or fungus out of the body. Ada langkah-langkah sederhana yang Anda bisa gunakan atau Anda lakukan untuk mengeluarkan fungus ataupun jamur itu dari dalam tubuh Anda dan saya. Number one, it must be starved. Langkah yang pertama, Anda harus membuat jamur itu kelaparan. What's its favorite food? Apakah makanan kesukaan daripada fungus dalam tubuh Anda itu? Sugar, Oh, gula, yeast. yeast. So all sugars and all yeast must be stopped. Jadi semua gula dan semua ragi itu harus dihentikan dari dalam tubuh Anda. And you've got to check the house. There can be no exposure to mold. Dan Anda harus cek rumah Anda. Tidak boleh ada jamur-jamur ataupun mold dalam rumah Anda. No wonder God says in Leviticus, if the house has mold in it, it must be totally destroyed. Tahukah Anda dalam buku Imamat dikatakan bahwa kalau sebuah rumah ditemukan ada jamurnya, maka rumah itu harus dihancurkan ataupun ditiadakan. It's about Leviticus 13 and 14. And he says if there's mold in the clothes, they have to be burnt. Imamat 13-14 mengatakan bahwa kalau baju bangsa Israel ada jamurnya, maka baju itu harus dibakar pada waktu itu. The King James Version of the Bible calls it leprosy in the house, leprosy in the clothes. Bahkan dalam tulisan Alkitab King James itu pun juga dikutip bahwa penyakit lepra dari dalam tubuh atau di tubuh Anda itu adalah sama dengan jamur penyakit yang sama di pakaian Anda. But if you read the New International Version, it says mildew in the house and mildew on the clothes. Tapi kalau di terjemahan yang lain dikatakan bahwa jamur di rumah adalah jamur-jamur yang sama di pakaian Anda. The same Hebrew word that says leprosy on the skin, in the New International Version it causes infectious skin disease. But if it was interpreting it the same, it had called it mold on the skin. Bahkan dalam terjemahan Ibrani yang lain mengatakan bahwa penyakit lepra di tubuh Anda itu kalau dalam bahasa Ibrani aslinya sebenarnya bukan penyakit kusta, tapi penyakit jamur di tubuh. If you read the cleanliness rules that God gave Moses, they were very specific. Kalau Anda baca apa titah daripada pencipta Tuhan kita itu kepada Nabi Musa mengenai kebersihan,
sangat spesifik. There had to be absolute order and cleanliness in the camp in the desert. Di perkemahan itu harus ada kedisiplinan dalam menjaga kebersihan. And the record is there was no sickness. Dan rekod yang dicapai pada waktu itu tidak ada sakit penyakit sama sekali. So when you go home, put your detective hat on, there cannot be any bad air or any mold in the house. Jadi apa yang harus Anda lakukan kalau Anda pulang ke rumah, pastikan bahwa sirkulasi udara itu baik dan tidak ada jamur-jamur yang tumbuh dari dalam rumah Anda. It is the cause of much sickness today. Karena itu adalah salah satu penyebab terbesar munculnya penyakit dalam diri Anda. The current figures are 1.5 million different yeasts, molds and funguses have been documented. Tahukah Anda bahwa saat ini telah tercatat 1,5 juta lebih jenis jamur-jamur yang Anda bisa temukan di mana-mana. And 1,000 of those are known to cause disease in mankind. Dan 1.000 daripada 1,5 juta jamur yang tercatat saat ini adalah penyebab utama daripada penyakit-penyakit yang dihadapi oleh umat manusia. Different mold wastes can cause different sicknesses in people. Karena apa? Karena perbedaan daripada mold waste atau pembuangan daripada hasil pembuangan daripada jamur akan menghasilkan penyakit yang berbeda juga. So to conquer it in the body, it must be starved and killed. Jadi untuk mengalahkan atau mengeluarkannya dari dalam tubuh Anda harus buat jamur itu lapar, kemudian Anda bunuh jamur itu. God gave some herbs that will kill fungus and won't kill you. Tahukah Anda bahwa Tuhan memberikan sebuah tumbuhan untuk membunuh jamur tapi tidak membunuh tubuh Anda, yaitu bawang putih. Garlic is a very potent one. Anda harus yakini bahwa bawang putih itu penting sekali untuk tubuh Anda. Oregano oil is another potent one. Bahkan minyak oregano itu adalah tumbuhan yang penting juga untuk tubuh Anda. Olive leaf extract is another one. Minyak zaitun, ekstrak daripada daun minyak zaitun. And grapefruit seed extract is another one. Dan biji anggur itu pun juga penting. Number 3, the third point is alkalize the body. Hal ketiga yang perlu Anda perhatikan untuk membuang jamur dari dalam tubuh Anda adalah untuk mengalkalikan tubuh Anda. Cancer and fungus love an acid environment. Tahukah Anda bahwa jamur dan kanker itu suka dengan sebuah lingkungan yang asamnya itu tinggi? How do you alkalize the body? Bagaimana Anda mengalkalikan tubuh Anda kalau begitu? Lots of vegetables. Makan banyak sayuran. Lots of especially green vegetables. Banyak makan dalam porsi besar sayur-sayuran hijau. Legumes. Kemudian konsumsi juga tumbuhan-tumbuhan legumes. Also nuts and seeds. Juga kacang-kacangan dan biji-bijian. Kalau Anda masih belum mengerti, Anda bisa hubungi teman-teman yang pakai baju biru di sini. Mereka tahu apa arti-arti semua itu. As we go through this series of meetings over these next few days, I will be defining the diet a little bit more. Nanti di sesi-sesi berikutnya akan saya jelaskan lebih detail lagi mengenai diet apa yang harus Anda lakukan untuk bisa mengkonsumsi hal-hal ini dengan baik dalam makanan Anda. And flood the gastrointestinal tract with the good guys, the probiotics. Jadi setelah 3 langkah itu Anda lakukan, Anda seolah-olah harus menyirami saluran pencernaan Anda dengan apa yang namanya probiotik. That will bring back the balance. Karena itu akan mengembalikan keseimbangan asam di saluran pencernaan Anda. Because I find there is so much ignorance on the area of fungus and disease, I have written a book on the subject. Karena pengalaman yang saya temukan, ada begitu banyak orang yang sudah keras kepala, ignorance mengenai jamur dan fungus ini,
Maka Barbara sendiri sudah menulis satu buku khusus hanya untuk membahas mengenai hal-hal ini. Most people don't realize that a moldy house will cause sickness. Karena begitu banyak rumah tangga tidak menyadari kalau rumah Anda berjamur, maka Anda akan berpenyakitan. And the priest told the people in Bible times that if they clean the house and lock it up and open it 2 weeks later, if it had come back, then they had to destroy it. Bahkan pada zaman Ibrani pada waktu itu, jika seorang imam mengatakan bahwa tutup tenda dan kembali 2 minggu kemudian, kalau setelah 2 minggu kemudian masih ditemukan jamur dalam tenda itu, maka tenda itu harus dibakar atau dibumi hanguskan. Strong words from God to show us how dangerous this is. Kata-kata yang begitu keras dari Tuhan kita yang mengatakan betapa berbahayanya jamur ini sebenarnya. So if you have mold in your house and you clean it with vinegar and it comes back, you got to think seriously about this. Kalau Anda pulang ke rumah, Anda lihat rumah Anda jamuran, Anda berusaha bersihkan dengan cuka, tapi jamur itu masih kembali, saudara, itu adalah tanda Anda harus ekstra berhati-hati di rumah itu. Sometimes trees have to be cut down or the plumber has to get in to find out why the mold has grown there. Karena seringkali pengalamannya beliau, kalau rumah itu masih terus berjamur, maka mungkin Anda harus panggil orang untuk memperbaiki saluran pipa Anda, atau memperbaiki ada tanam-tanaman yang menyebabkan terhalangnya udara yang baik, sehingga jamur itu terus kembali dalam rumah Anda. Remember this, that these microbes are opportunist organisms. They're just going to thrive where they're getting well fed. Anda harus memegang satu prinsip ini, bahwa mikroorganisme yang kita lihat, yang kita pelajari pada hari ini, mereka adalah mikroorganisme yang oportunis. Artinya ada kesempatan mereka bertumbuh. Mereka membutuhkan sebuah asupan yang mereka butuhkan untuk tetap ada dalam sebuah lingkungan. We need to be Florence Nightingales. Tetapi kita harus menjadi sama seperti Florence Nightingale itu. Cleaning up our houses and cleaning up our bodies. Membersihkan rumah kita, lingkungan kita, tetapi juga membersihkan tubuh kita. That's why God says Itulah sebabnya pencipta kita berkata, in 1 Corinthians 3:16 and 17. 1 Korintus 3, 16 dan 17 berkata, It says, know you're not that ye are the temple of the Holy Ghost. tidak tahukah Anda bahwa tubuh Anda adalah tempat adanya Allah? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Kalau ada manusia yang merusakkan bait Allah itu, maka Allah akan merusakkan tubuhnya. For the temple of God is holy, which temple ye are. Karena bait Allah itu kudus, sama seperti engkau adalah kudus. Sorry, I think it is 1 Corinthians 3:16 and 17. 1 Korintus 3, 16 dan 17. So let us make a decision now Jadi mari ambil keputusan saat ini, that we will keep our bodies and our houses clean for the indwelling of the Spirit of God. supaya tubuh kita tetap bersih, rumah kita tetap bersih, karena kita ini adalah tempat daripada diam roh Allah. In Romans chapter 12 verse 1, Roma 12 ayat yang pertama, God says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies living sacrifices. aku berdoa kepada Tuhanku agar engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Holy and acceptable to God, which is your reasonable service. kudus dan layak, karena itulah yang diminta oleh Allah padamu. It is such a reasonable request, because when our bodies are working, it's a much happier life. Karena itu adalah sebuah permintaan, tuntutan yang masuk akal, bukan? Saat tubuh kita bekerja dengan baik, maka Anda dan saya akan punya kebahagiaan yang lebih besar lagi, bukan?
I'd like to thank you for your attention this afternoon, ladies and gentlemen. This evening we're going to be looking at the liver. Terima kasih untuk perhatian Anda di sesi ini, tetapi setelah sesi ini, sesi berikutnya, kita akan melihat bagaimana liver Anda bekerja. The liver is the project manager. Liver dalam tubuh Anda sama seperti project manager untuk tubuh Anda. It orchestrates what happens with everything that goes in the body. Karena liver inilah yang mengatur segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Anda. It also controls what happens to the things that come out of our bodies. Bahkan liver Anda pun yang juga mengendalikan apa yang harus tubuh Anda keluarkan. And tonight I'm going to take you through those two processes. Dan malam hari ini saya akan tuntun Anda untuk mengerti kedua proses itu. We live in a self-cleansing, self-healing organism. Karena kita bekerja atau hidup dalam sebuah sel yang bekerja membersihkan. And the liver is orchestrating that process. Dan liver itu pun yang juga mengendalikan proses pembersihan atau pengembalian itu kembali. So I look forward to seeing you again at 7 o'clock tonight. Dan saya ingin melihat Anda kembali jam 7 malam nanti. Are there any questions before we close? Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mungkin ada yang bisa bantu untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris pertanyaan dari Bapak ini? Ini Ibu, saya mau menanyakan tentang yang dimaksud alkali, terus cara membunuh kanker. Di sini Ibu nggak menyebutkan fruit, buah. Okay, good question. The question is, how do we alkalize our body? Because I did not mention fruits. I did not mention fruits in this section because fruit is high in fiber, this is good, high in sugar, and sugar feeds yeast. Itu adalah pertanyaan yang sangat baik sekali. Dalam proses ini memang tidak disebutkan buah, karena buah itu mengandung gula yang sangat tinggi. Dan gula itu adalah yang dicari oleh jamur itu. So if someone has a yeast presence, they need to greatly reduce their fruit for a period of time. Jadi kalau ada yang punya jamur dalam tubuhnya dengan kandungan yang tinggi, maka pada saat itu Anda harus mengurangi konsumsi buah Anda untuk sementara waktu. How do you know if you have a yeast presence? Bagaimana caranya Anda tahu kalau Anda sedang memiliki permasalahan jamur dalam tubuh Anda? The tongue should be pink from the tip to the back. Maka lidah Anda itu harusnya berwarna merah muda dari ujung depan sampai belakang. You will find most cancer patients have a thick white tongue. Tetapi Anda akan temukan mereka yang mengidap kanker, lidahnya itu berwarna putih, pucat. As the yeast is conquered, the tongue becomes pink. Tetapi pada saat jamur itu dikalahkan, maka lidah itu akan kembali ke warnanya yang semula, yaitu merah muda. And when we finish our meeting, everyone usually rushes to the mirror and looks at their tongue. Dan biasanya setelah pertanyaan seperti ini, banyak peserta akan langsung ke kaca dan memeriksa warna lidahnya apa saat ini. Another question? Ada pertanyaan lain? Oke. Oke, pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama adalah, pada saat disebutkan penggunaan vinegar, apakah yang dimaksud dengan vinegar oleh Barbara? Apakah vinegar seperti apple vinegar atau cuka-cuka dapur yang bisa digunakan? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana dengan soybean ataupun kacang kedelai? Kacang kedelai yang digunakan di Indonesia biasanya itu datang dari Amerika. Dan kita tahu bahwa itu adalah hasil daripada yang GMO tadi itu. Kalau begitu, apa yang harus diperbuat? Apakah itu baik atau berbahaya juga untuk tubuh kita? Apakah seperti itu pertanyaannya? Oke.
Even the chemical vinegar is fine to clean mold with. Bahkan cuka dapur itu juga baik untuk digunakan untuk membersihkan rumah Anda dari jamur-jamur. There is no need to pay a lot of money for apple cider vinegar if you're just using it for cleaning. Tidak perlu Anda beli apple vinegar hanya untuk Anda gunakan membersihkan rumah Anda, bukan? Itu mahal harganya. If you have mold, the best thing to do is to fill a spray bottle with vinegar and spray it. Kalau Anda punya jamur di rumah Anda, maka hal yang paling mudah adalah Anda beli spray kosong, isi dengan vinegar, lalu semprot setiap jamur dalam rumah Anda dan kemudian lap dinding-dinding itu. You spray and leave the room. 10 minutes later you come and wipe it up because it will now be dead. Tapi jangan lupa Anda semprot dulu, tinggalkan ruangan itu sampai 10 menit, kemudian Anda kembali, kemudian baru Anda bersihkan tembok Anda. Don't spray and wipe because the dust will come up and go through your pores and you may breathe it in. Jangan semprot langsung lap. Karena apa? Kalau Anda lakukan itu, maka jamur masih hidup, Anda lap, maka dia akan berpindah dan terhirup dari udara yang Anda hirup pada saat itu. Itu juga berbahaya. The only soybean that we should be eating is non-GMO soybean. Untuk menjawab pertanyaan kedua, satu-satunya kacang kedelai yang harus Anda konsumsi adalah kacang kedelai yang berasal daripada non-GMO. The only way you'll know it's non-GMO is if it's organic. Satu-satunya cara Anda mengetahui apakah GMO itu baik atau tidak adalah kalau itu organik adanya. Soybean is a high protein food and it really is a superfood. Memang kacang kedelai itu adalah kacang dengan kandungan protein yang tinggi, bahkan itu disebut sebagai makanan-makanan super. But it must be organic. Tapi harus organik. But actually, for in Indonesia, if you want to ask about is that a GMO or non-GMO, there is no answer. But we know already that 80% Yeah, you do not know if it's genetically modified, but if an organic farmer uses genetically modified seed, he loses his organic status. So if it says organic, you'll know it's non-GMO. Oke, menurut Barbara, pertanyaan daripada ibu ini adalah, di Indonesia sangat susah untuk mengidentifikasikan apakah kacang kedelai itu benar-benar organik atau tidak. Seperti itu ya Ibu ya. In Indonesia, it's really hard to identify if it's a really an actual organic product or not, because in Indonesia there are no like certification yet for an organic product. Well, it's probably best to just eat lentils. Lentils. Jadi kalau begitu lebih baik gunakan lentil, jangan kacang kedelai. That's what I eat most of the time. We either eat lentils or chickpeas or kidney beans. Karena sering sekali lebih baik kalau menggunakan lentil, chickpeas atau kacang merah. But I noticed in the health food shop that I looked at the other day, they had Vita soy, and that is organic, non-GMO. Tapi ada satu toko yang Barbara kunjungi pada waktu di Bali sini, itu kacang kedelai namanya Vitasoy. Itu organik kacang kedelainya. Any other questions? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, Ibu ini loh. Tadi dibilang bahwa tidak disarankan memakan buah karena mengandung sugar yang tinggi. Kalau begitu, bagaimana pendapatnya tentang metode food combining yang menyarankan memakan banyak buah ketika pagi hari? Bagi pasien kanker, apakah itu tidak disarankan? Yang kedua, I'm not sure where the advice came for cancer people to eat a lot of fruit because it's not a good idea. Saya tidak tahu apakah merupakan sebuah saran medis yang baik untuk penderita kanker untuk makan makanan dengan buah-buahan yang banyak. When someone comes to me with cancer, I advise no fruit for 6 weeks. Kalau ada orang dengan penyakit kanker datang kepada saya, maka saya akan anjurkan jangan makan buah dulu selama 6 minggu awal pertama. Is there any specific category in which type of fruits that are allowed or not allowed for cancer patients?
the low sugar fruits after 6 weeks. Setelah 6 minggu Anda puasa buah, tidak ada buah sama sekali. Setelah 6 minggu itu, maka Anda boleh memakan buah-buahan yang low sugar. So that would be grapefruit, Granny Smith apples, things like that. Seperti apel, anggur, dan jenis-jenis. Sorry? Is it have to be Granny Smith apple? They're the lowest sugar. About berries? I advise berries after about 3 months. Saya akan sarankan mulai makan buah-buah berries setelah 3 bulan. Bagaimana kalau sudah tahap penyembuhan, jadi sudah statusnya survivor, apakah boleh memakan buah lagi atau sebaiknya di stop? Patients already healed or achieve a status of cancer survivor, are they allowed to consume fruits again? If a person has no more sugar, they certainly can. Tentu saja Anda bisa setelah Anda sudah disembuhkan dari kanker itu. Satu lagi, contoh probiotik itu seperti apa? Can you please give examples about probiotic? What is a probiotic? In Australia, you can buy probiotic in the supermarket or the chemist, and I advise getting a vegetarian source. Kalau di Australia, itu di setiap toko obat apotek Anda bisa membeli probiotik. Itu bisa dibeli secara bebas. Dan setahu saya di Indonesia pun Anda bisa membeli probiotik juga. Maksudnya probiotik itu kan dasarnya itu bahan baku itu berbeda-beda. Dan seperti molasses dan lain itu dari mana yang bagus? Okay. You were suggesting a specific type of probiotic earlier. What is that? Just the ones that you can buy in the supermarket or chemist, Okay. the vegetarian. His question was there are types of probiotic available in Indonesia. So which type that is actually good? You just have to read your labels. Get a vegetarian source. Gunakan selalu probiotik dari dasar tumbuh-tumbuhan. Jangan dari dari tumbuh-tumbuhan selalu. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih. Tadi pada saat saya menerjemahkan mengenai apa itu grapefruit, mungkin tidak bisa diidentifikasikan langsung dengan buah anggur, tapi lebih seperti kepada buah-buahan seperti jeruk bali. Dia kelasnya orange. Ataupun jeruk. Namanya memang grapefruit. Namanya memang grapefruit. Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut mengenai grapefruit, silakan tinggal cari yang baju-baju biru ini. Mereka bisa pinjam dari Anda sekalian. Oke, last question. Pertanyaan terakhir, silakan Bapak. Pertanyaan simpel aja. Sekarang sudah modalnya sudah modern sekali, teknologi udah tinggi. Jadi mereka tuh pikir penyakit itu bisa diobatin dengan stem cell gitu sebelum sakit, stem cell tuh. Bagaimana stem cell tuh? High-tech medications like a stem cell procedure. Yeah. And pertanyaannya adalah kita boleh nggak? Oh, oke. Stem cell ini sel yang mati 100 itu 80 jadi kalau bisa sehat selalu. Awet muda dan sehat selalu. Oke, minum obatnya atau prosedurnya kayak renewing the stem cell? Treatment ya? Okay. Nowadays, many people hear about stem cell treatment, where it's like regenerating your cells, so you will like always look younger. Your organs is always younger. Is that good or not? I don't do it, and I don't go there because the body can do it. Jawaban dari Barbara adalah dia tidak melakukannya dan dia tidak perlu melakukannya karena tubuh Anda bisa melakukannya secara sendiri. The 8 principles that I talked about is the pure air, the sunshine, stop taking anything that will harm the body, going to bed early, exercising every day, proper diet,
drinking adequate water and having trust in the great God of heaven, that stimulates new cells. Karena prinsip-prinsip yang dijelaskan di malam-malam sebelumnya, yaitu ke-8 prinsip New Start tadi itu, kalau Anda lakukan itu, maka secara alami tubuh Anda akan regenerasi sel yang baru sesuai dengan jadwalnya mereka sendiri. Also, I have met people who have spent thousands of dollars on stem cell treatment and it has not helped. Bahkan beliau sendiri telah bertemu dengan berbagai macam orang yang sudah menghabiskan biaya ribuan dolar hanya untuk mengikuti treatment stem cell ini, tetapi secara keseluruhan kondisi tubuhnya tidak membaik seperti yang dia harapkan. In the book Ministry of Healing, on page 127, Dalam sebuah buku yaitu Pelayanan Kesehatan halaman 127, the writer says, in case of sickness, the cause should be ascertained. dalam setiap penyakit yang ditemukan maka harus dilihat penyebabnya apa. Wrong habits corrected and unhealthful conditions changed. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu dibenarkan, maka hasilnya adalah perubahan dalam kesehatan. Then nature is to be assisted in her efforts to expel impurities from the system. Dan alam secara alaminya harus bekerja sama supaya alam itu bisa menghasilkan hasil yang terbaik untuk tubuh. And re-establish right habits. Dan membentuk kembali kebiasaan-kebiasaan yang benar dalam hidup Anda. In our health retreat in Australia, this is what we do. Bahkan di health retreat yang Barbara miliki di Australia, sebenarnya inilah yang mereka lakukan. We teach the people the right conditions. Kita ajarkan kondisi yang benar daripada setiap pasien. We give them the right conditions. Kita berikan mereka lingkungan dan persyaratan-persyaratan yang mendukung yang benar. And if they go home and continue to do what they've learned, Dan ini penting, kalau mereka pulang dan terus melanjutkan kebiasaan yang benar itu dalam hidup mereka, they will heal. mereka akan sembuh. And we have story after story after story of people recovering from cancer, heart disease, kidney disease, diabetes. Dan hanya dengan melakukan hal-hal itu saja, kita punya cerita, kesaksian, pernyataan demi pernyataan bahwa orang-orang dengan penyakit jantung, penyakit kanker, mereka dapat mengalami kesembuhan. And I'm so glad that God made it so simple. Dan saya bersyukur karena pencipta kita, Allah itu membuat penyembuhan itu sebenarnya sederhana. And so cheap that it is within the reach of everyone. Bahkan begitu murah sehingga siapapun bisa melakukannya. Shall we have a break? Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Kita akan beristirahat untuk sejenak dan kami berharap bertemu dengan Anda pada jam yang telah ditentukan sesi berikutnya. Terima kasih.